Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Darmawan dari kelas A2 Sistem Informasi 2019 dengan nomor urut absen 20 pada mata kuliah kecerdasan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan kembali rangkuman materi pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 mata kuliah kecerdasan bisnis. Baiklah, saya akan memulainya. Yang pertama kali akan kita bahas yaitu tentang dasar bisnis intelijen atau dasar kecerdasan bisnis. Bisnis intelligence atau kecerdasan bisnis adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis, menyimpan, dan mengkonsolidasi dan mengakses banyak data yang membantu untuk membuat suatu keputusan, seperti perangkat lunak untuk query database dan pelaporan, alat untuk analisis data multidimensi, dan data mining. Bisnis intelijen menjelaskan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. Sistem membentuk piramida yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama senior manager atau bagian yang paling atas yang menduduki level strategi. Yang kedua yaitu middle manager atau bagian tengah dari piramida yang menduduki level manajemen. Dan yang terakhir yaitu operational manager yang paling bawah yang menduduki level operasional. Yang akan pertama kita bahas yaitu strategic level. Strategic level membantu para manajer senior untuk menangani dan menghadapi isu strategi dan perencanaan jangka panjang. Contohnya yaitu ESS atau Executive Support System. Yang kedua yaitu management level. Manajemen level membantu dalam memonitoring, kontrol, pengambilan keputusan, dan kegiatan administratif dari manajer menengah. Contohnya yaitu MIS atau Management Information System. Dan yang ketiga yaitu DSS. Yang ketiga yaitu operational level. Operational level membantu manajer operasional untuk menjaga agar kegiatan dan transaksi perusahaan berjalan dengan lancar. Contohnya yaitu TPS atau Transaction Processing System. Kecerdasan bisnis merupakan proses untuk ekstraksi data dan dikumpulkan dalam sebuah data warehouse. Pada data warehouse diproses menggunakan berbagai analisis statistik dalam proses data mining, sehingga didapat berbagai kecenderungan atau pattern dari data. Hasil dari penyederhanaan dan peringkasan ini disajikan kepada end user atau biasanya disajikan dalam bentuk grafik dan tabel, yang biasanya merupakan pengambil keputusan bisnis. Contohnya yaitu untuk melihat laporan penjualan di dalam 1 bulan pada supermarket. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta aktual dan tidak hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman kuantitatif saja.
Lalu ada data warehouse. Data warehouse itu adalah pusat informasi yang berisikan database berorientasi subjek dan informasi yang bersifat historis yang mendukung DSS atau Decision Support System dan AIS atau Executive Information System. Aplikasi yang digunakan untuk mendukung kecerdasan bisnis yaitu Sisense, Locker, DataPine, Zoho Analytics, Yellowfin, AnswerDoc, Hotjar, dan lain-lain. Fungsi dari kecerdasan bisnis adalah sebagai sistem pendukung pengambil keputusan di mana sistem dan aplikasi ini mengubah data dalam suatu perusahaan dan organisasi. Data operasional seperti data operasional, transaksional, atau data lainnya ke dalam bentuk pengetahuan. Faktor yang mengakibatkan kegagalan dalam implementasi bisnis adalah seperti perencanaan yang kurang matang, kualitas data yang kurang baik, kurangnya mengantisipasi terhadap perubahan di organisasi. Sedangkan terdapat juga manfaat-manfaat dari bisnis intelijen atau kecerdasan bisnis ini bagi organisasi non-profit, seperti meningkatkan nilai data dan informasi organisasi, memudahkan pemantauan dalam kinerja organisasi, meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai bisnis intelijen tentang data mining. Latar belakang munculnya data mining adalah dikarenakan banyaknya data yang telah direkam dan disimpan, seperti transaksi penjualan di supermarket, transaksi perbankan atau kartu kredit, log kunjungan web, akuisisi data dalam penelitian, dan lain-lain. Sistem komputer lebih mudah dan cepat, dan juga kebutuhan dan kompetisi dengan strategi yang tepat menjadi lebih tinggi. Tanpa adanya data mining, bisnis intelijen tidak terjadi. Data sendiri adalah rekaman atau catatan terhadap fakta, transaksi, atau objek. Berdasarkan definisinya, data adalah ekstraksi informasi yang implisit, tidak diketahui sebelumnya, dan berpotensi berguna. Jika dilihat dari definisi lain, data adalah sebagai eksplorasi dan data analisis secara otomatis atau tidak. Data yang sangat besar untuk menemukan pola yang berguna dan mempunyai arti. Data mining adalah suatu teknik untuk mengenali data dengan model atau metode dan algoritma tertentu yang akan digunakan untuk mencari informasi yang bentuknya belum kelihatan. Contoh data mining yang salah yaitu seperti kita mencari nomor telepon dengan nama Bambang Gunawan di buku telepon Indonesia dan mencari informasi mengenai bunga di dalam google.com. Dikarenakan dalam pencarian data mining
harus dicari secara spesifik, sehingga jika mencari dengan cara begitu termasuk salah. Sedangkan contoh yang termasuk ke dalam data mining yang benar yaitu seperti kita mencari jumlah nama orang yang bernama Bambang di suatu wilayah dan mengelompokkan dokumen web mengenai bunga sesuai dengan konteks seperti bunga bank atau bunga pada tanaman. Ilmu data mining berasal dari gabungan beberapa ilmu dan dalam matematika dan ilmu komputer seperti AI, machine learning, dan sistem database. Data mining diperlukan karena dimensi data yang besar, data yang sangat besar, data heterogen. Dalam arsitektur data mining terdapat knowledge base yang artinya adalah daerah knowledge yang digunakan untuk memberi petunjuk pencarian dan mengevaluasi hasil pola. Ada juga data mining engine yang terdiri dari sekumpulan model fungsional seperti characterization, association, dan classification, cluster analysis, evaluation, dan deviasi analisis. Lalu ada pattern evaluasi modul, yaitu komponen yang berinteraksi dengan modul data mining untuk mencari pola. Dan juga terdapat ada GUI atau GUI atau Graphical User Interface, yaitu modul yang mempermudah user berinteraksi dengan sistem data mining. Tugas utama dari data mining terdiri dari dua, yaitu prediktif, yang artinya memprediksikan nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Dan yang kedua ada deskriptif, yang artinya memperoleh pola untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tugas data mining prediktif. Tugas data mining prediktif terdiri dari 3, yaitu klasifikasi, time series analysis, dan regresi. Klasifikasi yaitu menemukan fungsi atau model yang membedakan kelas data. Fungsi atau model tersebut dapat berbentuk if-else, decision tree, formula matematika, atau neural network. Tujuan dari klasifikasi yaitu untuk memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya belum diketahui. Algoritma yang digunakan dalam klasifikasi adalah decision tree dalam bentuk C4.5, artificial neural network, naive Bayes, generic algoritma, fuzzy, cache-based reasoning, K-nearest, neighbor 1 supervised method. Contoh dari klasifikasi adalah pemakaian kartu kredit secara ilegal. Tujuannya yaitu
untuk mendeteksi adanya penggunaan kartu kredit secara ilegal. Pendekatan yang digunakan adalah data transaksi sebelumnya, yaitu seperti lokasi dan waktu transaksi, jenis barang yang dibeli, dan besar transaksi. Yang kedua, label data-data tersebut dengan curang atau aman. DM mencari model klasifikasi curang atau aman berdasarkan atribut transaksi. Yang keempat yaitu menerapkan model tersebut jika ada transaksi baru untuk mempercepat atau tepat tindakan preventif. Contoh kedua yaitu deteksi spam. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi email yang tidak diharapkan secara dini. Yang contoh ketiga yaitu direct marketing. Tujuannya yaitu mencari pengelompokan profil pelanggan agar target marketing sesuai. Bagian kedua yaitu time series analysis. Time series data adalah sequence data yang nilainya berubah setiap interval waktu tertentu. Time series data dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik atau kurva yang menunjukkan fungsi sebuah variabel data terhadap satuan waktu. Metode yang digunakan yaitu neural network atau model backpropagasi multi-layer perceptron. Contohnya yaitu memprediksikan indeks harga saham. Di bagian ketiga yaitu ada regresi. Jika dibandingkan regresi dan klasifikasi, maka dapat dilihat bahwa regresi diterapkan untuk mengklasifikasikan target data numerik, sedangkan klasifikasi untuk mengklasifikasikan target data kategorial. Contohnya yaitu prediksi nilai penjualan yang akan datang berdasarkan tren data penjualan tahun sebelumnya. Algoritma yang digunakan dalam regresi ini yaitu support vector machine atau SVM, generalized linear model atau GLM. Selanjutnya kita akan masuk tugas data mining deskriptif. Tugas data mining deskriptif terdiri atas 3, yaitu clustering, association rule, dan sequence discovery. Clustering yaitu mengidentifikasikan kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut. Clustering juga disebut dengan segmentasi algoritma. Yang digunakan dalam clustering yaitu K-means, SAW, K-method, fuzzy, C-means, subtractive, mountain, dan hierarki. Simple additive weighting atau SAW yaitu suatu metode dalam sistem penunjang keputusan di mana merupakan bagian dari bisnis intelijen yang menjumlahkan bobot dari aspek positif atau negatif pada
pada setiap alternatif pada kriteria yang diusulkan metode ini. Metode ini perlu normalisasi agar dapat dibandingkan dengan semua kriteria yang menjadi dekomposisi dari semua kriteria dan alternatif. Association rule atau yang disebut juga dengan market basket analysis, yaitu menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasikan produk yang sering dibeli bersamaan oleh customer. Contoh dari association rule yaitu pengelolaan rak pada supermarket yang tujuannya agar mempermudah pelanggan berbelanja barang yang sering dibeli bersamaan. Dan contoh lain yaitu seperti rekomendasi pintar yang tujuannya untuk memberi rekomendasi kepada pelanggan toko buku online tentang buku lain yang sering juga dibeli oleh pelanggan lainnya, dan juga untuk membeli buku tertentu. Yang selanjutnya ada sequence analysis. Sequence analysis digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut sequence. Contoh dari sequence analysis yaitu rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Implementasi dari sequence analysis adalah memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan Business Intelligence Dashboard. Dashboard Business Intelligence adalah alat visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan status data metrik dan indikator kinerja utama atau IKU untuk suatu organisasi. Dashboard mengkonsolidasi dan mengatur angka. Kadang-kadang metrik scorecard kinerja pada satu layar. Oracle dan Microsoft adalah salah satu vendor dari Intelligence Business Dashboard. Dashboard Business Intelligence juga dapat diciptakan dari aplikasi bisnis lainnya seperti Excel. Kadang juga Excel disebut sebagai dashboard organisasi. Dashboard adalah sebuah tampilan visual berisikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan dalam rangka melakukan monitoring dan sebagai dasar analisa untuk melakukan pengambilan keputusan. Menurut Turban, pada 2010, Business Intelligence merupakan kombinasi dari arsitektur, tools, basis data, aplikasi, dan metodologi untuk dapat dilakukannya akses data secara interaktif, manipulasi data, dan memberikan kemampuan kepada para manajer untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik karena digunakannya fakta dan sistem yang berdasarkan fakta. Menurut Wikipedia, Business Intelligence
atau BI atau kecerdasan bisnis mengacu pada teknik berbasis komputer yang digunakan di dalam melihat, menggali, dan menganalisis data bisnis seperti pendapatan penjualan suatu produk dan atau bagian atau hubungan biaya dan pemasukan. Menurut microstrategi.com, business intelligence atau kecerdasan bisnis atau BI membantu pelaku bisnis untuk membuat keputusan yang lebih informatif dengan ketersediaannya yang bisa tepat waktu dan dapat menjadi suatu jawaban karena dukungan data yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari suatu pertanyaan organisasi. Business intelligence atau kecerdasan bisnis menganalisis data yang disimpan di dalam data warehouse, basis data operasional atau ERP system, dan mengubahnya menjadi dashboard dan laporan yang menarik dan mudah dimengerti. Business intelligence atau kecerdasan bisnis memberikan wawasan yang diperlukan untuk membuat keputusan perencanaan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan pemrosesan bisnis. Fungsi dari dashboard adalah meneliti informasi dengan sekali pandang, memberikan informasi secara efektif dan efisien. Indikator kinerja atau pencapaian target. Tujuan utama dari business intelligence atau dari kecerdasan bisnis dashboard ini yaitu memungkinkan akses interaktif ke dalam data, seringkali dalam bentuk real time atau secara langsung. Yang kedua yaitu memungkinkan manipulasi data untuk menghasilkan keputusan yang informatif dan lebih baik. Yang ketiga yaitu proses business intelligence atau kecerdasan bisnis berbasis pada transformasi data ke informasi, kemudian keputusan, dan akhirnya ke aksi atau ditindakkan. Yang selanjutnya memfasilitasi closing the strategy gap dari suatu perusahaan. Komponen dari business intelligence dashboard ini atau kecerdasan bisnis dashboard ini terdiri dari data warehousing dan lingkungan analitis. Keuntungan dari business intelligence dashboard atau kecerdasan bisnis dashboard ini menurut dua pakar yaitu Wayne W. Eckerson dan menurut Thomson berbeda-beda. Yang akan kita bahas pertama yaitu menurut Wayne W. Eckerson pada tahun 2003. Menurut Wayne W. Eckerson, keuntungan dari Business Intelligence Dashboard ini yaitu yang pertama, penghematan waktu. Yang kedua, single version of the truth
Yang ketiga, meningkatkan strategi dan planning. Yang keempat, meningkatkan keputusan taktis. Yang kelima, prosesnya lebih efisien. Yang keenam, penghematan biaya. Dan yang ketujuh, meningkatkan relationship pelanggan dan mitra. Sedangkan menurut Thomson, pada tahun 2004, keuntungan dari Business Intelligence Dashboard atau kecerdasan bisnis dashboard ini yaitu yang pertama, pelaporannya lebih cepat dan teliti. Lalu meningkatkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. Dan yang keempat, menaikkan keuntungan. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 mata kuliah kecerdasan bisnis ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.